Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, dan itu yang dipastikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat yang paling indah adalah nikmat diberikan ilmu nafi, ilmu yang melahirkan keimanan dan amal soleh, sebagaimana ulama kita menjelaskan bahwa kata iman itu mencakup kata ilmu atau mencakup makna al-ilmu, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan iman. Makanya ulama mengatakan ketika menjelaskan bahwa manusia itu rugi kecuali orang-orang tertentu, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu asar sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan saling memberikan nasihat di atas kesabaran. Hadirin Allah muliakan, ketika ulama membahas masalah ini, mereka mengatakan bahwa salah satu makna illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, itu artinya berilmu yang melahirkan iman. Karena nggak mungkin kita beriman apa yang kita tidak ketahui, sebagaimana kita nggak mungkin beramal dengan apa yang kita nggak ketahui. Orang nggak pernah ngerti sholat subuh berapa rakaat, baca apa aja, nggak pernah belajar. Mungkin kemarin baru masuk Islam, gimana dia bisa sholat subuh? Dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran. Kalau dia nggak tahu kebenaran, gimana dia kasih saling menasihati? Jadi ayat ini nggak bisa dipisahkan dari ilmu. Makanya kalau kita nggak mau rugi di dunia, kita harus punya ilmu. Kalau kita tidak ingin rugi di dunia, maka kita harus punya ilmu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh menggapai ilmu ini. Dan ilmu ini bukan sebatas wawasan, atau maklumat, tapi ilmu ini adalah tentang iman dan amal soleh. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan dan taufik untuk itu. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali berada di penghujung bab nafkah.
yang sudah kita bahas dan kita kasih penekanan dalam poin-poin penting dalam bab ini, poin-poin penting dalam bab ini. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang waktu, lalu kita juga jelaskan keterangan para ulama bahwa apabila tidak dibayarkan menjadi hutang, lalu kita pun juga menjelaskan bahwa apa itu nafkah, jadi apa saja masuk ke dalam nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Dengan keterangan para ulama kita bacakan keterangan-keterangan mereka, dan kita juga menyadari betapa dimuliakannya istri wanita di dalam Islam. Benar-benar diperhatikan, benar-benar dijaga, dan benar-benar dilindungi, hadirin. Jadi itu yang perlu kita camkan, itu yang perlu kita renungkan. Dan semoga Allah memberikan taufik agar kita bukan semakin mengenal agama kita, tapi semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah SAW. Karena agama yang indah ini itu dibawakan oleh Rasulullah SAW. Agama yang indah ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan berikutnya kita buka sesi tanya jawab dalam berkaitan dengan masalah ini, karena ada banyak pertanyaan yang disampaikan kemarin, dan masalah ini masalah keseharian, hadirin. Dan kita tahu salah satu penyebab perceraian di angka yang di antara penyebab tertinggi angka perceraian adalah masalah nafkah. Maka ini perlu kita tekankan. Wallahu ta'ala bishawab. Kita buka sesi tanya jawab, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat selalu dilindungi oleh Allah, rahmatan keberkahan, amin ya rabbal alamin.
Ustadz, apakah termasuk zalim jika seorang suami mempunyai harta, tetapi seperti tadi kebutuhan rumah tangganya, misalnya punya mobil sudah tua rusak tidak diganti, rumah sudah ada yang rusak tidak dibetulin, karena keinginan suami untuk terus membeli gedung lain. Jazakallahu khair. Mainannya gedung ini hadir. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, nggak apa-apa kalau mau beli gedung, tinggal itu tadi kita tahu keterangan atau diantara keterangan para ulama kita bahwa salah satu nafkah adalah masalah athaf, masalah isi rumah, dan juga maskan, tempat tinggal buat istri, dan tempat tinggal ijma para ulama, kesepakatan para ulama, dan tentu saja tempat tinggal yang bisa menjaga istri tersebut, menjaga kehormatannya, menjaga auratnya, dan menjaga diri istri itu secara fisik. Dan kalau rumah itu ada yang rusak dan akhirnya memberikan mudarat kepada istri, maka itu salah satu tanggung jawab nafkah suami. Maka silakan membeli gedung kalau itu bermanfaat, tapi tunaikan juga kewajiban kita kepada keluarga kita, dan insya Allah berpahala, insya Allah memberikan keberkahan, dan tidak ada ruginya hadirin kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada Imam Nawawi dan ulama-ulama kita beserta keluarganya, dan semoga Allah selalu merahmati dan menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga, tim kajian, serta umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, alhamdulillah selama ini saya menjadi tulang punggung keluarga. Hampir semua penghasilan diberikan untuk kebutuhan sehari-hari dan orang tua. Kadang saya ingin me time dengan membeli skincare atau pakaian yang agak mahal atau bagus saat ke kajian. Tapi saat sudah melakukannya timbul rasa bersalah karena memang penghasilan yang terbatas. Mohon nasihatnya Ustadz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan. Penghasilan yang terbatas, saya rasa semua kita penghasilannya terbatas ya. Ada yang unlimited kan, artinya pasti dunia itu pasti ada batasnya. Intinya bahwa Allah Ta'ala bisawab. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa alat zina, alat kecantikan, dan bagi wanita diantaranya misalnya skincare itu adalah kebutuhan yang menjadi nafkah suami, berarti itu penting. Dan kalau dia beli sekali lagi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga diri suami dari maksiat, dan agar rumah tangganya terus berada dalam ketaatan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Mungkin ada yang mengatakan, tapi saya belum menikah. Menjaga kondisi fisik dan tubuh itu kan bukan sehari semalam. Itu harus dijaga dari awal kalau ingin dapat hasil yang baik. Sebagaimana itu ibu-ibu lebih ngerti lah masalah itu. Jadi oke, sekarang kita belum nikah, tapi bagaimana dengan misalnya berapa bulan ke depan, tahun depan, 2 tahun lagi. Dan masalah jodoh dan pernikahan ini kan sangat sulit diprediksi hadirin. Artinya kapanpun kita menikah kita harus siap gitu loh. Dan salah satu yang siap adalah kondisi fisik kita.
untuk mengamalkan tugas mulia tersebut dan tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun masalah baju yang baik untuk kajian, maka kita tahu bahwa sunnahnya para ulama atau kulturnya para ulama, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita SAW adalah memakai baju yang baik dan bagus ketika beribadah dan kajian. Di antara dalilnya apa? Hadis Jibril alaihi salam, hadis yang sangat panjang, hadis yang menjadi ini hadis yang paling, atau bisa dikatakan salah satu yang paling penting dalam ilmu atau dalam dunia hadis. Makanya hadis ini dinamakan Ummu Sunnah, induknya sunnah Nabi SAW. Induknya sunnah Nabi SAW. Ibunya sunnah Nabi SAW. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dalam wujud seseorang manusia, lalu berbicara tentang hal-hal pondasi, bicara tentang Islam, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan, bicara tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan dalam hadis tersebut, dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar meriwayatkan bahwa malaikat Jibril ketika datang ke majelis Rasulullah SAW, bagaimana penampilannya? Syadidu bayadi thiyab, syadidu bayadi thiyab. Malaikat Jibril memakai pakaian yang sangat sangat baik, putih, bersih. Syadidu bayad, putihnya luar biasa, benar-benar putih yang bagus gitu. Dan kita tahu ada harga ada barang, hadirin. Syadidu sawadi sya'ar, dan rambut beliau tuh hitam mengkilau. Jadi penampilannya tuh sangat baik, sangat elegan. Dan itu yang diterapkan oleh para ulama kita. Dan ulama kita mengatakan hadis ini menjadikan dalil hendaknya kita memakai pakaian yang bagus ketika beribadah, ketika duduk di majelis. Dan kita tahu secara umum, lagi-lagi kaidah mengatakan ada harga ada barang. Dan ini tidak mubadzir. Mubadzir itu bukan beli sesuatu dengan harga yang mahal. Mubadzir itu, kata para ulama, ketika uang kita dikeluarkan bukan di jalan Allah, di hal yang tidak Allah ridhoi, walaupun 1 rupiah itu mubadzir. Walaupun 1 rupiah itu mubadzir. Tapi kalau di jalan Allah, walaupun ratusan juta, walaupun miliaran, itu nggak mubadzir. Itu tidak mubadzir. Makanya diriwayatkan bahwa Abdullah bin Abbas kalau ke majelis ilmu itu beliau memakai imamah atau penutup kepala yang harganya itu kalau di kurs kita tuh jutaan. Jadi pakai penutup atau pecinya aja itu bisa jutaan. Para mubadzir enggak, karena mereka bukan untuk manusia, mereka untuk memuliakan ilmu, hadirin. Imam Malik itu kalau ada tamu datang ingin membicarakan hadis atau ilmu, itu beliau akan minta izin dulu, beliau mandi, beliau pakai pakaian yang bagus, beliau pakai parfum, lalu beliau ketemu sama tamunya dan mari kita bicara. Tapi kalau pembahasannya tentang masalah duniawi, itu langsung, nggak usah mandi dulu segala macam, langsung bicara. Bukan bau juga ya, enggak, tapi ya normal aja. Tapi kalau bicara, kalau ini tentang ilmu, enggak. Karena ini masalah ta'zim, masalah memuliakan. Kita ketemu orang besar, masa tampil biasa-biasa aja, itu kan fitrah manusia. Kita ketemu orang atau sosok yang penting gitu loh, apalagi kita punya kepentingan sama orang tersebut, emang kita gayanya biasa-biasa aja? Enggak. Lalu bagaimana dengan as-samad? Bagaimana ketika kita pelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Kita yang butuh. Kita yang butuh. Ilmu itu kehidupan, kita butuh. Maka muliakan.
Man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan dirinya. Tapi tentu saja sesuai dengan kemampuan kita. Gitu loh. Bagus itu kan bertingkat-tingkat, mahal itu relatif. Tapi intinya maksimalkan tanpa menyanyiakan kebutuhan dan tanggung jawab kita yang lain. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga beliau serta para ulama lain. Semoga Allah merahmati dan melindungi Pak Ustadz, keluarga, kru, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin wa iyyak. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah nafkah di bab ini termasuk nafkah batin atau psikis? Dalam artian pola didik yang baik dari orang tua ke anak atau suami ke istri, karena ada tipe ortu atau istri yang memenuhi kebutuhan anak dan istri secara fisik, memberikan pendidikan sekolah yang baik, tapi dalam berkata-kata itu sangat menyakitkan meski niatnya mendidik. Semoga Allah memudahkan Pak Ustadz menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, maksud nafkah di sini adalah nafkah sesuai dengan istilah syariah, istilah fikih atau istilah para ulama, yaitu nafkah materi. Jadi karena pembahasan ini pembahasan ilmiah, maka pakai kultur ilmiah. Adapun kata nafkah di kultur masyarakat kita itu kan lebih luas ya. Ada nafkah materi, ada nafkah batin. Nafkah batin biasanya masyarakat kita identik dengan hubungan suami istri, lalu mungkin nafkah psikis dan seterusnya. Itu dibahas oleh para ulama tapi di bab yang berbeda, di kotak yang berbeda. Adapun bab nafaqat, maka secara umum para ulama fikih itu membahas tentang masalah materi. Dan insya Allah nanti akan kita bahas bab-bab seperti itu atau penekanan-penekanan itu dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk menjawab atau khusus untuk menjawab pertanyaan beliau hafizahullah jelas masalah pendidikan anak, lalu pendidikan istri dan menjaga jiwa istri, dan menjaga ini bukan memanjakan tapi menjaga kualitas kesehatan dan besarnya mentalitas dan jiwa istri itu adalah sebuah PR dan tanggung jawab suami juga, sebagaimana firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jagalah keluarga kalian, atau jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka dalam surat At-Tahrim ayat 6. Dan menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka adalah dengan menguatkan jiwa, hati, dan ruhnya. Kenapa? Karena idza saluhal jasadu kulluh, jika hati baik maka baiklah seluruh anggota badan. Jika hati itu rusak maka rusaklah seluruh anggota badan, sebagaimana hadis Nabi SAW. Dan hati itu dan jiwa itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Al-Imam Al-Ajuri ulama mazhab Syafi'i di abad keempat Hijriyah. Beliau menyampaikan bahwa
untuk mendidik atau untuk mendapatkan hati yang kuat, hati yang bersih, hati yang bertauhid, hati yang lapang, hati yang besar, itu membutuhkan pendidik gitu loh, membutuhkan pendidik, harus dididik, harus ditarbiyah. Beliau menyampaikan bahwa hati seseorang itu ibarat anak kuda perang, kata beliau. Kata Imam Al-Ajuri, Muhammad bin Hussein rahimahullah, yang kalau dilihat dari kecil udah gagah, udah keren, udah segala macam, tapi itu hanya di mata orang awam. Tapi di mata pelatih kuda, kuda ini belum bisa apa-apa, dan kuda ini nggak akan bagus kecuali dilatih. Jadi anak kuda itu butuh pelatih kuda, kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah. Sebagaimana jiwa kita dan hati kita butuh pendidik yang melatih jiwa tersebut. Nah, salah satu yang harus berperan menjalankan tugas mendidik jiwa dan hati keluarga siapa? Suami. Sebagaimana keterangan dan tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke surat At-Tahrim ayat 6 di atas. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, caranya gimana sih cara jaganya? Cara jaganya adalah dengan mengajarkan ilmu dan mendidik mereka. Mendidik. Itu tugas suami dan tugas ayah. Maka sekali lagi setiap suami atau setiap laki-laki dia harus belajar bagaimana cara mendidik. Lalu bagaimana dengan kata-kata? Kata-kata, hadirin Allah muliakan, hukum asalnya kembali kepada hadis Nabi SAW. Maka narifqu fi syai'in ila zana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari kondisi itu kecuali akan merusak kondisi itu. Wa man nuzi'a an syai'in illa syana. Tidaklah kelemah lembutan ditarik, dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi itu. Artinya kalau kita ingin rumah tangga dan keluarga kita itu indah, maka kedepankanlah kelemah lembutan. Kedepankanlah kelemah lembutan. Karena rumah tangga dan keluarga yang diisi oleh kata-kata yang lemah lembut itu akan menghiasi keluarga tersebut. Dan sebaliknya, kalau rumah tangga atau keluarga isinya kata-kata kasar, umpatan, dan lain-lain, maka itu akan merusak kondisi keluarga, merusak hubungan rumah tangga. Makanya dalam hadis Tirmidzi, hadirin, hadis Tirmidzi dijelaskan oleh para ulama kita bahwa Nabi SAW bersabda, laisal mu'min bit-ta'an. Ini perlu kita renungkan. Mukmin itu tidak to'an itu di to'ana, menusuk gitu loh, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
tidak tidak menyerang gitu loh. Dan di antara maknanya kata para ulama, yat'an fil ansab, menyerang nasab seseorang, menjelek-jelekan keluarganya. Bapak lo tuh begitu tuh gitu, atau apa, ibu lo kan begitu, bla 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 gitu. Mukmin nggak menyerang begitu. Jadi laisa bita'an, laisa mu'min bita'an, nggak nyerang dengan yang menyerang dengan lisan atau dengan itu, khususnya ke nasab, nggak nusuk dia, nggak menikam gitu loh, walaupun dia punya kesempatan untuk itu. Walal la'an, dan seorang mukmin tidak melaknat, nggak melaknat. Jadi seorang mukmin itu tidak melaknat dan banyak melaknat. Kata para ulama, walaupun orang tersebut pantas untuk diucapkan demikian, tapi enggak. Jadi hadirin Allah muliakan, Imam Ahmad itu pernah ditanya oleh Abdullah, siapa Abdullah? Anak beliau, tentang sebuah nama yang profilnya nggak baik gitu. Profilnya orang nggak baik. Lalu apa jawaban Imam Ahmad? Wahal yuhibbuhu mu'min. Dibalik, Imam Ahmad balik bertanya kepada anaknya Abdullah, wahal yuhibbuhu mu'minun. Apakah ada seorang mukmin yang menyukai orang itu? Jadi ditanya tentang seseorang, terus Imam Ahmad berkata, emangnya ada seorang mukmin yang mencintai orang kayak begitu ya? Gitu. Emangnya ada ya seorang mukmin mencintai orang seperti itu? Emangnya ada orang beriman menyayangi orang seperti itu? Lalu dikejar lagi sama anaknya Abdullah rahimahullah. Afala tal'anuhu? Kalau begitu kenapa engkau tidak melaknatnya wahai ayah? Oke, kalau ini orang jahat, orang buruk, kenapa engkau nggak pernah melaknatnya? Atau kenapa engkau nggak melaknatnya aja? Apa kata Imam Ahmad? Wahal ra'aita abaka la'ana? Apakah engkau melihat ayahmu ini suka melaknat orang? Enggak. Suka berkata-kata buruk? Enggak. Itu Imam Ahmad. Dan ini kenapa kita bawakan ucapan Imam Ahmad? Karena Imam Ahmad salah satu sosok besar yang sangat tegas dan punya standar yang sangat tinggi sama keluarga. Sangat tinggi. Bahkan standarnya Imam Ahmad itu tidak mampu diterapkan oleh banyak orang, termasuk sebagian ulama. Saking tingginya. Jadi Imam Ahmad itu rahimahullah itu standarnya sangat tinggi sama keluarga dan sangat tegas sama keluarga. Tapi apakah beliau mengucapkan kata-kata kasar? Enggak. Makanya lihat loh, ini menarik. Ini bukan dikatakan seseorang di hadapan temannya atau di hadapan muridnya. Ini dikatakan seorang ayah ke anaknya, wa ra'aita abaka la'ana. Apakah engkau pernah melihat ayahmu ini suka melaknat? Hadirin, hari ini betapa banyak anak melihat bapaknya berantem sama ibunya, lalu ayahnya mengucapkan kata kasar ke ibunya. Banyak kasar. Karena banyak anak ngelihat bapaknya bicara kasar sama ibu, mencaci maki ibunya, atau sebaliknya.
Dan betul banyak anak mendapatkan umpatan dari bapaknya. Jadi artinya ketika ayah bicara seperti ini ke anak, itu dalam gitu maksudnya. Karena anak paling ngerti lisan ayah tuh kayak apa gitu. Anak paling ngerti lah. Karena itu tadi. Hidup bareng. Namanya juga anak-anak pasti melakukan hal ini, hal itu. Kan kelihatan, nih ayah terpancing apa enggak. Kata-katanya kasar, kotor atau tidak. Jadi balik tanya sama Imam Ahmad, engkau lihat ayahmu ini suka melaknat apa enggak? Bayangin ini bicara tentang orang yang profilnya nggak bagus. Bahasanya cuman wahal yuhibbuhu mu'min, apakah ada seorang mukmin yang menyayangi orang seperti ini? Titik udah. Gak bicara dia tuh begini, dia begini, dia begini, dia begini. Selesai. Ketika dikejar lagi, afala tal'anuhu, kenapa engkau nggak melaknat aja? Emang engkau melihat ayahmu suka melaknat ya? Oh itu dalam. Jadi profil Imam Ahmad yang sangat tegas dan sangat tinggi standarnya ke keluarga, itu bukan berarti beliau kasar sama keluarga, bukan berarti bukan berarti seseorang itu bisa mengucapkan kata-kata nggak baik ke istri dan anak-anak, enggak. Dan itu kan orang-orang besar begitu, hadir. Orang tuh kalau diberikan taufik sama Allah Subhanahu wa taala, lalu diberikan taufik oleh Allah, lalu jujur sama Allah Subhanahu wa taala, lalu punya ilmu, lalu berusaha mengamalkan ilmunya, itu beliau akan jadi teladan. Orang ini akan jadi teladan. Dan dia bisa ngatur keluarganya, bahkan tanpa harus bicara. Dia cukup melihat istrinya atau anak-anaknya dengan pandangan tertentu, itu mereka akan nurut. Gak perlu bicara. Dan orang-orang kayak itu banyak. Dia gak perlu bicara sama istrinya. Coba lihat istrinya, itu istrinya misalnya di tempat umum gitu ya, dia udah pengen pulang nih gitu loh. Dan dia gak perlu WA istrinya. Dia cukup tatap istrinya aja. Dan tatapnya juga gak ngeri-ngeri juga gitu loh. Langsung istrinya itu langsung pamitan gitu. Langsung detik itu pamit. Hanya dengan dilihat istrinya. Dan sebagaimana ada suami yang di tempat umum miss call istrinya 30 kali, dicuekin aja sama istrinya gitu. Tetap aja istrinya ngobrol sana, ngobrol sini, ngobrol situ. Padahal udah miss call gitu. Udah WA gitu. Ayo pulang. Didiemin aja sama istri. Ada juga yang kayak begitu. Karena orang dan nggak dimarahin juga. Ada yang begitu, ada yang ditatap tatapan murka gitu, langsung istrinya pamitan dan nanti di mobil dieksekusi istrinya, ada juga. Tapi ada orang enggak, dan tatapannya biasa aja. Artinya kalau orang lihat ya bukan tatapan marah, cuma dilihat aja. Ada yang misalnya gitu, kondisikan anaknya atau istrinya di tempat umum, yuk kita pulang semuanya. Nggak ada, ya papa, ya ayah sebentar lagi seru nih gitu loh. Anaknya lagi main bola di game, masih babak pertama, nggak ada gitu. Ketika ayah bilang, yuk kita pulang udah pamitan semua. Ada ya. Itu hal yang sangat perlu kita camkan. Itu caranya susah dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengar. Tapi poinnya adalah kalau kita berusaha jujur sama Allah dan kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat sama Allah, lalu kita berusaha jadi teladan, kita berusaha ngamalin apa yang kita ucapkan, dan nggak bisa sandiwara di hadapan keluarga, hadirin. Benar-benar orang kita kalau berusaha mengamalkan ilmu kita, itu yang pertama kali melihat itu istri dan anak-anak.
Mereka akan lihat. Lalu kita didik mereka. Itu kita menginstruksikan nggak perlu capek-capek. Kenapa? Karena kita sudah capek sebelumnya gitu loh. Ada banyak orang nggak mau capek sebelumnya, akhirnya capek dalam hari H. Kan selalu begitu. Hidup kan selalu demikian. Kapan orang itu lancar di hari H ujian, hari H ujian fisika atau kimia atau akuntansi, di hari H lancar nggak capek? Yaitu pada saat dia capek di H-1, H-2, H-3, H-4, H-5, H-1 bulan, H-6 bulan, H-1 tahun. Ketika mereka udah capek begitu, pas hari H santai. Kapan kita capek di hari H ujian tadi? Ujian bahasa Inggris lah, ujian kimia lah, ujian fisika lah, ujian ekonomi. Pada saat kita memilih untuk tidak capek di H-min. Main-main segala macam, pas hari H capek kita. Pening kita. Tamat hidup gue deh gitu. Nggak ada yang bisa dikerjain. Sama. Ada banyak suami atau banyak ayah ingin dituruti ketika hari H dia memerintahkan, atau ketika timingnya dia mengatur istri dan anak-anak gitu loh. Tapi dia nggak mau capek ngedidik, ya nggak bisa. Dia nggak mau capek takarub sama Allah, dia nggak mau capek untuk mendekat kepada Allah. Ya dia kan capek ngadepin anaknya. Seperti itu. Intinya demikian. Dan itu banyak. Ada anak gitu ya. Kan salah satu PR kita misalnya apa sih sebagai orang tua? Bangunin anak sholat subuh, itu PR kan? Enggak ya? Itu sih bukan isu bagi aku, Pak Ustadz. Masya Allah, berarti berhasil. Ya nikah aja belum, gimana bangunin anak gitu. Tapi orang yang punya anak, apalagi remaja, itu salah satu isu, bangunin anak sholat subuh. Ada seorang anak itu susah banget bangun. Pokoknya kalau bangun tuh susah. Tapi kalau ayahnya bangunin, itu belum bilangin, baru buka pintu tuh ayah, bangun tuh anak. Bangun. Tapi kalau orang lain, istilahnya dulu itu pasang petasan samping telinganya nggak bangun, gitu. Mau diapain nggak bangun tuh anak. Tapi kalau bapaknya buka pintu, bangun langsung. Bangun. Atau bapak ayahnya sebut namanya aja, langsung bangun. Kenapa? Karena bapaknya bangun jam 2, ayahnya bangun 2:30, lalu tahajud, qiyamul lail. Dan anaknya tahu itu. Dan yang paling penting, Allah tahu, itu yang paling penting. Gitu loh. Yang jadi masalah itu, kita ini bukan pendidik sejati, itu masalahnya. Tapi berdalih dengan pendidikan, berdalih dengan mendidik anak, padahal ngerti juga enggak, lalu menerapkan juga tidak. Itu yang jadi masalah. Cuman sekedar buka pintu atau ketok sekali atau sebut namanya, bangun anaknya. Nggak ada isu tentang bangunin anak. Padahal kalau orang lain yang bangunin, boro-boro bangun deh. Nggak bangun tuh anak. Kan makanya ulama mengatakan orang-orang yang bertakwa itu, apalagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, walk the talk itu akan diberikan Allah akan kasih rasa wibawa ke dalam hati orang-orang lain, khususnya orang-orang yang punya kehidupan dengan dia. Kadang ngeliatlah, atau orang yang bertemu. Itu hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu orang-orang hebat itu nggak perlu demikian. Tentu saja setelah taufik dari Allah ya. Pasti ada anomali. Pasti ada anomali. Itu poin. Saya rasa cukup.
Sampai di sini, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Rabbana taqabbal minna.